Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghusakil laili wa qur'anal fajr. Innal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kita berbagai macam kesempatan, kenikmatan, sehingga pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita bisa melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari berbagai sudut kota ke masjid ini akan menjadi catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'innya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Jemaah rahimakumullah, takmir masjid, para imam, para muadzin yang saya hormati, kemudian orang-orang yang senantiasa berkhidmah memakmurkan masjid yang kita cintai ini, Al-Jabar, mudah-mudahan selamanya dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bahwa kita telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat seperti yang telah kita laksanakan barusan adalah salat subuh. Kemudian salat yang kita laksanakan sebanyak 5 waktu, sebanyak 17 rakaat. Maka jika kita selalu melaksanakan ibadah salat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata beribadah, hanya bersemata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membentuk satu karakter, sebagaimana salat itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama, huruf shad, yang berarti adalah sidqul qauli. Kemudian setelah shad adalah huruf lam, yang berarti layyinul qalbi. Kemudian setelah lam itu ada huruf ta. Nah, disitulah bahwa kita jika selalu dan dawam istiqomah dalam 17 rakaat, maka kita akan menyusun karakter suatu kehidupan dari jasmani maupun rohani. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita laksanakan adalah mengharap di Allah Subhanahu wa taala. Karena inti daripada ibadah salat yaitu adalah sujud, yaitu kepala kita yang apabila kita ada orang yang menyentuh saja, jangan dulu ada yang jitak misalnya, cek bahasa itu Sunda mah aya nu nakol gitu ya, kita tidak akan terima, kita akan tersinggung, bahkan misalnya sebelum kita marah tersinggung dulu. Akan tetapi ketika ibadah salat kita sungkurkan anggota tubuh yang paling atas ini, anggota tubuh yang mulia ini, yaitu kepala.
kita sungkurkan ke bumi, disejajarkan dengan kaki. Itulah bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah ada pintu surga. Bagaimana kita tahu bahwa anggota sujud adalah 7 ditambah dengan hati berarti 8. Karena menurut para ulama kasafah itu dan orang-orang terdahulu, bahwa pintu surga itu terdiri dari 8 pintu. Nah, disitulah maka kalau kita tidak bisa bahkan meninggalkan sholat, mau kemana kita? Mau ke jalan mana? Kita menuju surga, sedangkan pintunya ada di situ ketika kita sujud. 7 anggota sujud, kemudian ditambah hati. Jadi 7 itu 2 telapak tangan, kemudian 2 dengkul dan 2 telapak kaki, kemudian kepala kita di sebelah muka. 7. Kemudian jangan lupa hati kita pun ikut sujud, karena tidak hanya anggota tubuh saja yang sujud, sementara hatinya kemana-mana. Nah, itulah betapa gerakan-gerakan di dalam salat itu sangat penting diiringi dengan hati. Nah, saking pentingnya kita melaksanakan ibadah salat, saking pentingnya kewajiban kita ini dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah salat, hingga sangat spesial ibadah salat ini, tidak seperti ibadah yang lain. Ketika Allah memerintahkan ibadah haji, ketika Allah memerintahkan ibadah saum, zakat dan lain sebagainya. Misalnya ketika Allah memerintahkan ibadah haji, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian ketika Allah memerintahkan ibadah-ibadah yang lain, cukup Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan ini kepada Muhammad dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah ingin memerintahkan ibadah salat, Allah harus memanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Di mana peristiwa ini, peristiwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan horizontal, kemudian perjalanan vertikal menuju Allah Subhanahu wa taala, yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra. Seperti yang kita kenal, seperti yang kita hafal, mungkin semuanya dari anak-anak hingga orang tua, ayat-ayatnya sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Maka ketika ada ayat yang didahului subhana, maka kesitunya harus curiga, ini jangan-jangan ada apa. Begitulah kira-kira. Subhana Allah. Maka sering kita berzikir, sering kita bertakbir, sering kita bertahlil, subhanallah, Allahu akbar, walillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sementara hati kita masih kotor, masih gibah, masih dengki, masih iri kepada yang lain, maka di situ kita jauh dari kata subhana. Maka kembali lagi kepada Isra Mi'raj. Ya, walaupun kita sudah menginjak kepada bulan Sya'ban saat ini, kita masih dalam suasana sampai pertengahan pun masih banyak yang melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Nah, itulah peristiwa Isra Mi'raj. Saking pentingnya tadi
saya sebutkan bahwa saking pentingnya ibadah salat yang 5 waktu ini, saking agungnya ibadah salat ini, sehingga Allah harus mengundang hambanya dalam suatu peristiwa. Peristiwa ini sangatlah dahsyat, sangatlah tidak mungkin kalau menurut akal, impossible mungkin cek bahasa keren namanya. Suatu perjalanan dalam satu malam Rasulullah SAW, malam itu berangkat, malam itu juga kembali. Sedangkan antara, karena di situ sebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu berarti antara kota, antara Mekah dan Palestina itu berjarak kurang lebih 2 bulan jika dijalankan jalan kaki, itu pun menggunakan unta. Itu perjalanan fisik. Saking jauhnya membutuhkan waktu 2 bulan perjalanan unta. Di situ perjalanan horizontal. Kalau kita hitung dari Mekah ke Palestina. Kemudian perjalanan vertikalnya Rasulullah menjalani Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit 1, 2 sehingga Sidratul Muntaha. Nah, menurut para ulama mukhasafah bahwa antara langit dan bumi saja, antara langit 1 dan kedua dan ketiga berikutnya itu berjarak 500 tahun. Maka betapa jauhnya perjalanan Rasulullah SAW, betapa dahsyatnya perjalanan Rasulullah SAW. Harus menempuh jarak, perjalanan horizontalnya harus menempuh jarak 2 bulan dari Mekah ke Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa itu menempuh jarak dari bumi ke langit 1, langit ke-1 ke langit kedua, itu pun berjarak 500 tahun. Kemudian setelah langit ke-7 masih ada lagi sesuatu tempat yang seluruh makhluk Allah tidak berani menginjaknya. Maka ketika malaikat Jibril pun sampai di situ berhenti, silakan wahai Rasul, engkau teruskan perjalanan ini hingga Sidratul Muntaha. Nah, betapa dahsyatnya perjalanan Rasulullah SAW, betapa agungnya perjalanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Maka ketika kita hitung, kita kalkulasi matematik, maka tidak mungkin suatu perjalanan 2 bulan kemudian ditambah harus menempuh 500 tahun kali 7. Betapa lamanya, betapa jauhnya. Sedangkan dari bumi saja, antar langit saja, itu masih ada lapisan. Mungkin kalau bahasa fisikanya saya lupa juga. Ada stratosfer ya, eksosfer dan lain sebagainya. Itu lapisan-lapisan bumi setelah atmosfer yang kita hirup ini, udara. Makin tinggi makin panas. Maka ketika suatu benda berjalan, bergerak melebihi kecepatan cahaya, maka itu akan hancur. Maka Rasulullah SAW tidak perlu jarak, tidak perlu ruang, karena semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Rasulullah SAW berangkat pada malam itu, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, tahun ke-11 dari kenabian atau 619 Masehi. Ketika itu Rasulullah SAW dalam dirundung duka. Ketika Rasulullah SAW sedang bersedih, maka disebutnya Amul Khazni. Betapa tidak Rasulullah SAW bersedih. Pamannya
meninggalkannya, kemudian disusul istrinya meninggalkannya. Betapa sedihnya Rasulullah SAW. Maka Allah menghiburnya sekaligus untuk memberikan sesuatu yang agung, yaitu ibadah salat. Dalam suatu peristiwa perjalanan yang disebut Isra dan Mi'raj. Nah itulah, mudah-mudahan Isra dan Mi'raj ini hikmahnya yaitu oleh-olehna untuk orangnya. Kita abadikan dalam kehidupan, kita aplikasikan dalam kehidupan, yaitu salat yang 5 waktu. Karena kita pun bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Disitulah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat yang 5 waktu. Maka ketika kita ingin melaksanakan ibadah salat, as-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu dalam arti luas. Maka ketika kita melaksanakan ibadah salat, kita bersiap didahului dengan bersuci, berwudu. Maka dari mana air itu berasal? Kemudian gimana caranya kita melaksanakan wudu tanpa air misalnya? Kemudian gimana caranya kita menyediakan air di sekitaran kita untuk berwudu? Maka disitulah kita berpikir gimana caranya untuk menyediakan air. Kemudian kita berpikir siapa yang mendatangkan air ini, dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin melaksanakan ibadah salat, tentunya kita harus bersih. Bersih dari mana? Bersih dari pakaian, bersih dari tempatnya. Kemudian kita pun harus menutup aurat. Maka kita berpikir orang-orang yang pandai dalam bidang desain misalnya, dalam bidang yang bisa membuat sesuatu menjadi lembaran-lembaran untuk menutup aurat, dari sejak bahan baku misalnya, ada yang dari serabut, ada yang dari kapas, ada yang dari sutra. Di situ dipikirkan sehingga menjadi benang, sehingga menjadi kain, sehingga menjadi sesuatu. Mungkin untuk perempuan menjadi mukena, untuk laki-laki menjadi baju koko, sarung dan lain sebagainya. Di situ ada proses yang harus kita hargai. Nah, kemudian kalau kita melaksanakan ibadah salat harus berjamaah, maka sesuatu dipikirkan gimana caranya kita menyediakan tempat untuk berjamaah. Maka orang-orang yang pandai, orang-orang yang dirahmati Allah SWT, dikarunia Allah SWT dengan akal dan kecerdasannya, para insinyur, para direktur misalnya, berpikir gimana caranya membentuk sesuatu masjid seperti masjid ini yang dirancang oleh Papayung Agung kita Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, memikirkan caranya gimana caranya membentuk suatu masjid. Maka terbentuklah seperti ini. Itulah yang dipikirkan dari sejak awal kita ingin melaksanakan sholat hingga terbentuknya suatu tempat. Di situ membutuhkan proses, dan proses tersebut tidak luput dari kesempatan kita untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, baik berupa ucapan dan perbuatan, jangan lupa disertai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan niat hanya lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk merangkul, mewadahi seluruh amalan kita ini dengan ibadah salat yang 5 waktu. Karena as-salatu wi'aul amal, salat adalah tempatnya daripada seluruh amal yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakannya
yang 5 waktu, yang 17 rakaat, yang didatangkan, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu peristiwa yang agung, maka betapa tidak menghargainya, betapa tidak berpikir kalau kita sekali-kali meninggalkan ibadah salat. Naudzubillahi min dzalik. Demikian mudah-mudahan menjadi catatan khususnya bagi kita, bagi saya khususnya, dan hadirin semua pada umumnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.